kita akan memakai pakaian ihram untuk yang laki-laki, yaitu memakai dua helai. Yang satu helai untuk bagian bawah dan helai yang lainnya untuk bagian atas. Hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Berbeda dengan wanita. Maka wanita yang tidak diperbolehkan bagi mereka hanyalah menutup muka dan juga telapak, yaitu tangan, pergelangan tangan. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka sebagaimana kita praktekkan pada awalnya, sesungguhnya ini kembali kepada kebiasaan seseorang dalam menggunakan kain yang digunakan untuk ihram. Bagaimana sedaya upayanya supaya kain tersebut tidak jatuh, ya. Karena yang hanya digunakan ini saja dua helai. Baik itu dengan cara yang seperti kita tunjukkan kemarin, seperti ini, dengan menyatukan dua ujung daripada kain ini, kemudian meletakkannya ke tengah dan membuatnya sebagaimana kita memakai sarung. Walaupun ini nggak terjahitnya, memang nggak boleh dijahit. Ya, maka seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita gunakan seperti ini. Tinggal kita melipatnya sebagaimana kita memakai sarung. Ya. Ataupun cara yang kedua seperti ini juga, dan diluruskan sampai habis. Kemudian kita membuatnya seperti ini dan melipatnya ke tengah. Kemudian kita lipat sebagaimana kita melipat sarung seperti ini. Mungkin untuk lebih meyakinkan lagi, kita menggunakan ikat pinggang, ya. Baik yang seperti digunakan yang berwarna hijau dan sejenisnya, ataupun ikat pinggang yang biasa kita pakai pun tidak menjadi masalah. Ya, kemudian bagian atasnya, ya, kita akan memakainya di atas pundak kita. Harus diperhatikan, ya, dalam melaksanakan ihram, jangan sampai seseorang ini meletakkan kain tersebut di atas kepalanya. Karena belum terbiasa pertama kali haji ataupun umrah, terkadang merasa panas. Ya, akhirnya panasnya. Ya. Nah, ini akan tidak boleh, akan kena dam menutup kepalanya. Maka harus seperti ini. Senantiasa dalam keadaan seperti ini. Sebagaimana kita sebutkan pagi tadi, apabila memang dia membeli ataupun diberikan fasilitas kain ihram yang ada kancingnya ataupun kadang-kadang ada penitinya, jangan sampai kita menggunakannya. Nah, karena ini apa? Ini termasuk daripada sesuatu yang muhit, yang meliputi, yang tidak diperbolehkan untuk lelaki dalam memakainya. Kadang-kadang, ya, seperti 1, 2, 3, supaya lebih akhirnya tenang seperti ini. Maka jangan seperti itu. Cukup kita seperti ini. Cukup kita seperti ini. Ya, bismillah. Yang gelombang pertama yang untuk jamaah haji Indonesia itu akan berangkat dulu ke Madinah. Apalagi kita mendapat info kemarin, kalau nggak salah dari Burau ini, tanggal 4 akan berangkat, ya. 4 Juni ini. Berarti itu masih tanggal 15-an. Pertengahan Dzulqa'dah. Kemudian katakanlah di Balikpapan 2 hari. Kemudian ke Madinah. Kira-kira sampai di sana 20 hari. Berarti mereka mungkin 10 harian di Madinah, baru awal Dzulqa'dah itu bergerak kemana? Ke Mekah. Nah, maka hajinya nanti mereka akan memilih haji tamattu'. Karena mereka akan melakukan umrah dulu, kemudian menunggu beberapa hari sampai hari ke-8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Ya. Maka kita memberi penanda di sini sebagai suatu tempat miqat bagi yang datang dari Madinah, yaitu miqatnya Abar Ali ataupun Dzulhulaifah. Setelah mandi di hotel, kemudian memotong kukunya, memotong kumisnya dan sebagainya. Kemudian mandi, sunnah mandi ihram. Ketika mandi ihram disunnahkan juga kita mandi untuk masuk Makkah. Sebagaimana orang yang datang dari Jeddah, yang turun di bandara Jeddah, itu sunnahnya mandi untuk masuk ke kota Madinah. Ini tempat-tempat yang mulia disunnahkan oleh alim ulama, masuk ke dalamnya mandi sebelumnya untuk memuliakan dan mengagungkan kota tersebut. Baik itu kita masuk Madinah, Makkah,
ke Mina, Musdalifah atau Arafat, 5 tempat ini disunahkan kita sebelum masuk untuk mandi. Ya, kalau Jeddah enggak. Kalau Jeddah enggak perlu, enggak disunahkan untuk mandi. Jadi yang bergerak katakanlah yang dari Balikpapan bersiap di embarkasi di mana? Di penginapan jemaah haji di sana, mandi bersiap, niat mandinya tersebut niat ihram dan juga masuk Madinah. Ya. Jangan lupa biar dapat pahala. Ya, setelah bergerak dari Jeddah ke Madinah, beberapa hari di Madinah, bersiaplah untuk menunaikan ibadah haji. Maka dia akan sampai di mana? Di Dzul Hulaifah. Katakanlah Dzul Hulaifah ataupun Abar Ali. Di sini dia akan melaksanakan sunnah ihram 2 rakaat. Ya, sunnah ihram 2 rakaat. Katakanlah menghadap kiblat. Setelah melaksanakan 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia pun menghadap kiblat, berdoa. Sunnahnya ketika melaksanakan sunat ihram, setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul Huwallah. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ketika duduk itulah dia berniat. Kalau dia tamattu hajinya, maka dia umrah dulu. Dia akan mengatakan nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengan umrah tersebut karena Allah Ta'ala. Ditambahkan lagi dengan wa in habasani habis famahalli haitsu habastani. Kemudian langsung dia bertalbiyah, labbaik Allahumma bi umrah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setelah dia bertalbiyah, dia bangun. Nah, sudah ihram itu. Kalau sudah mengucapkan niat tersebut, sudah ihram. Ataupun yang ifrad. Apa yang ifrad? Haji dulu, kemudian setelah hari-hari tasyrik, baru dia mengerjakan umrah. Maka niatnya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan haji dan berihram dengan haji tersebut karena Allah Ta'ala. Wa in habasani habis famahalli haitsu habastani. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma bihajjah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini kalau haji apa tadi? Haji ifrad. Yang terakhir jenisnya haji qiran. Maka niat keduanya setelah dia duduk tadi salam dan berdoa, maka dia akan mengucapkan nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihima lillah. Sengaja aku niat untuk haji dan umrah, dan aku berihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Kemudian dia bangkit bertalbiyah. Bertalbiyahlah ini. Terus bertalbiyah. Naik bis. Naik bis sekarang ini ya. Sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. 4-5 jam. Baru tembus di mana? Mekah. Lumayan jauh. Ya. 4-5 jam. Sampai di Mekah, sudah siapkan barang-barang, angkat semua. Selesai, langsung menuju ke mana? Ke Baitullah, ya, menuju Ka'bah. Menuju Ka'bah. Maka orang yang masuk dari pintu Babus Salam ataupun dinamakan dengan dulu Bani Syaibah, dia akan masuk dari daerah sini ya. Dari daerah sini, yaitu daerah Safa dan Marwah. Kalau mau tahu ya, tempatnya itu dari Safa dan Marwah. Bukan dari pintu King Abdul Aziz yang nomor 1 di atas, di depan. Nah, itu pintu yang paling depan yang di atasnya betul-betul berhadapan dengan jam yang besar. Melainkan melalui yang jalur bukit Safa dan Marwah. Turun dari situ dia akan sampai betul-betul di hadapannya adalah Hajar Aswad. Kalau memungkinkan tidak penuh, kita langsung di bagian mataf. Mataf itu tempat tawaf yang di bawah ya. Kita ulang lagi, kalau kita menyebutkan mataf itu adalah piringan yang ada di bawah untuk betul-betul langsung berjumpa dengan Ka'bah, Baitullah. Kemudian ada tingkat di atasnya seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Di sini tempat tawaf, kemudian di atas itu ada seperti ini. Belum tingkat yang kedua ya. Ini masih nanti ada tingkat lagi, kemudian tingkat lagi, kemudian atap. Nah. Sampai ke sini tidak ada tahiyatul masjid. Nah, apa yang akan dia lakukan sekarang? Bertawaf. Mana yang dilihat? Nah, nanti di sini ada satu garisan di bawah itu nggak kelihatan.
Ya, garisan di situ. Nah, ini pintunya Ka'bah. Disinilah Hajar Aswad. Maka dia akan bermula ketika sampai di sini masuk masjid akan memulai daripada tawaf. Jangan lupa untuk ittiba. Apa itu ittiba? Nah, membiarkan pundak yang kanan ini terbuka, kemudian ujung kain ihram yang sebelah kanan kita selempangkan di mana bagian kiri, sehingga memasangnya yang kanan agak dipanjangkan, yang kiri pendek, nggak menjadi masalah. Kemudian ini kita selempangkan seperti ini. Kemudian datang di sini kita akan berniat nawaitut tawaf. Ingat, kalau dia tamattu' tadi, tawafnya sekarang tawaf umrah. Kalau dia niatnya haji ifrad ataupun haji kiran, maka tawafnya tawaf apa ini? Tawaf bukan, tawaf qudum. Tawaf pertama, tawaf qudum ya, tawaf qudum. Tawaf qudum ini rukun apa wajib? Bukan rukun, bukan wajib, melainkan sunnah. Jangan lupa ya, nggak apa-apa. Karena kita belum terbiasa. Ya, yang tawaful ifadah yang rukun, yang tawaful wada hukumnya wajib ya. Tawaful qudum apa? Sunnah. Nah, kemudian di sini niat tawaf ya, nawaitut tawaf fi baitillah. Aku niat tawaf untuk di Baitullah ataupun nawaitut tawaful umrah. Kemudian di belakang garis ini, maka di sini mulai startnya. Setelah berniat menghadap kemana? Ke Hajar Aswad. Kalau bisa dekat di sini langsung memegang. Kalau tidak dari kejauhan dengan melambaikan tangan dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar dan mencium tangan tersebut sebagai suatu isyarat kita mencium Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Cium. Jangan lupa, hati-hati. Bukankah syaratnya tawaf sebelah bagian kiri kita ke arah mana? Ka'bah. Karena Ka'bah jangan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah. Kemana ini sudah? Kadang terdorong orang. Maka Bismillah Allahu Akbar langsung. Jangan sambil berjalan Bismillah Allahu Akbar. Terlewat sudah dari garisan ini. Akhirnya langkah-langkahnya ini tidak dihitung tawaf. Bismillah Allahu Akbar. Langsung berdoa, baca zikir. Jangan lupa, 3 putaran pertama kita disunahkan apa? Ramal, berlari-lari kecil. Untuk yang laki-laki saja. Bismillah. Taib. Bismillah Allahu Akbar. Cium. Lari-lari kecil. Terus. Ada Hajar Ismailnya di sinilah. Tidak apa-apa. Terus ini lari-lari kecil. Terus lari-lari kecil. Ini putaran pertama ini. Sampai rukun Yamani yang sebelahnya Hajar Aswad. Sunnah apa? Bismillah Allahu Akbar. Sambil apa? Kalau dekat kita mengusapnya, memegangnya. Kalau tidak seperti Hajar Aswad dari kejauhan saja. Dari kejauhan. Bismillah Allahu Akbar. Di sini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka. Sampai di sini 1 putaran. Bismillah Allahu Akbar. Putaran yang berikutnya kedua. Kalau lewat sini boleh enggak? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Karena Hajar Ismail. Wah, terdesak, digeser orang. Akhirnya terpegang Ka'bah. Sah enggak ini? Tangannya berada di atas Syazarwan. Apa itu Syazarwan ini? Penopang Ka'bah. Sah enggak? Bagian tubuhnya di atas Syazarwan tidak sah. Berhati-hati kalau didempet orang. Tangannya berusaha seperti ini. Walaupun didempet terus, maju terus. Sunnah. Bismillah Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lari-lari kecil. Bismillah Allahu Akbar. Lanjut lagi. Lewat sini boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu di bagian Hajar Ismail. Masuk sini tidak boleh. Terus sudah berapa kali ini? 2 ya? Ragu 2 ke 3? Kalau ragu 2 dan 3 apa yang kita ambil? 2 ya.
Bismillah Allahu Akbar. Terus lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai bismillah Allahu Akbar. Kalau sudah 3, jalan seperti biasa. Doa, ini doa terus. Ini diperhatikan. Dan juga ketika dalam bertawaf, usahakan senantiasa memandang ke arah Ka'bah. Di antara asbab yang menaikkan iman dan menguatkan iman itu memandang ke arah Ka'bah. Berapa banyak orang yang ketika bertawaf itu melihatnya ke jam, ya, jam sebelah sini, melihat jam, masya Allah, masya Allah. Nah, ada yang mau foto sambil selfie tawaf itu. Nah, dalam beberapa riwayat, setiap hari Allah turunkan 120 rahmat ke atas mataf ini, ke Baitullah. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat, 20 untuk orang yang memandang Ka'bah saja. Ya, kita kalau tidak ada kerjaan, sudah selesai tawaf, selesai umrah, selesai istilahnya, ya ada yang shopping gitu kan, sambil nunggu sholat, masuk selesai sholat, jangan langsung pulang, duduk-duduk. Biasanya ya, ini daerah sini ini agak kosong. Duduk di sini, sholat sini, memandang Ka'bah, ibadah atau baca Quran sambil memandang Ka'bah gitu. Ya. Kemudian kalau sholat di depan Ka'bah, matanya kemana? Ke Ka'bah apa ke tempat sujud? Ya, alim ulama mengatakan kalau orang yang datang dari kejauhan, maka itu pandangannya sunnahnya ke Ka'bah. Tapi orang yang tinggal di kawasan Makkah sana, sunnahnya memandang kemana? Ke arah sujudnya. Jadi paham ya? Selesai. Ini katakanlah selesai sudah 7 kali. Bismillah Allahu Akbar. Ini yang kami ingatkan kemarin. Sekarang kita akan menuju ke sana. Karena disinilah daripada arah yang akan membawa kita kepada tempat sa'i. Jadi dari sini sudah ancang-ancang dari sini. Jangan orang lagi tawaf kita memotong begini. Kita terdorong orang pun juga menjadi macet. Menjadi macet. Jadi ikut saja. Seperti tawaf lagi gitu, selesai, seperti tawaf lagi. Tapi sambil berjalan ke sini ya, pelan-pelan. Akan sampai di ujung di sini kita akan mendapati orang banyak sholat. Kenapa? Ingin melaksanakan sunnah tawaf. Afdolnya kalau tidak di sini rame, di sini sholatnya di depan makam Ibrahim. Sunnahnya seperti itu. Tetapi kalau orangnya rame, akan sholat di belakangnya agak jauh di sini. Salat 2 rakaat sama dengan ketika ihram setelah Al-Fatihah membaca Qul ya al-Kafirun, setelah rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Selesai? Sudah. Kita sekarang akan berjalan menuju sa'i. Bismillah. Minum zam-zam dulu. Nih, di bagian sini bagian keran-kerannya zam-zam. Minum. Selesai. Capek ya? Lagi tawaf ini capek. Sekarang berjalan ke arah sofa. Kita akan berjalan ke arah sofa. Katakannya ini sofa. Mana tadi motor di situ? Itu mau jadikan marwah. Ya itu aja. Dari sofa. Nah di sini agak tinggi tempatnya. Ketika sampai di sini, itu akan jadi Ka'bah. La ilaha illallah wallahu akbar. Berdoa. Setelah kita berdoa, baru kita niat untuk sa'i. Ya, kita berniat untuk sa'i sekarang ya. Berarti milnya ditaruh di sini aja nih. Di tengah. Kenapa kita letakkan lampu ini? Karena inilah tanda yang dimana kita disunahkan untuk berlari. Ya, untuk laki-laki. Sound systemnya enggak apa-apa, gak jauh. Kita akan sa'i dari sini. Dimulai dari sofa. Itu akan sebelah kanan. Jalan, turun ini. Baca doa. Dan ini masih dalam keadaan ittiba ya. Sunnah ya. Kiasan. Dikiaskan kepada tawaf. Masih ittiba. Untuk laki-laki saja. Sampai di batasan lampu yang kita lihat di atasnya itu berwarna hijau. Ini warna merah ya. Kalau hijau. Berlari di sini. Larinya bukan lari 3 putaran waktu tawaf. Lari-lari kecil. Ini berlari. Lari. Tapi sederhana lah, bukan lomba juga. Sampai sini berhenti, jalan lagi. Terus. Kalau sudah mendekati Marwah, inna safa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita wa. Perlu diperhatikan. Kita ingatkan kemarin, di sini ada tiang, ya. Tiang penyangga bagian atas.
Sedangkan Bukit Marwah itu di sini. Ya. Bukit Marwahnya di sini. Berhati-hati orang yang belok di sini. Ini satu tiang, di sini ada satu pagar. Untuk siapa ini? Untuk jalur orang yang memakai kursi roda. Pagarnya sampai di sini. Banyak itu dari orang-orang yang mengupahkan untuk mendorong pakai kursi roda, mereka tidak mau capai ke sana. Apalagi naik ke atas. Dari sini sudah belok. Tidak sempurna sa'inya. Tidak sempurna sa'inya. Begitu juga yang di sini. Sampaikan ke ujung sini. Ke sofanya, ke marwahnya. Di sini akan kita melihat batu-batuan yang kita lihatkan kemarin di mana? Di proyektor. Sampai sini ngadep Ka'bah. La ilaha illallah wallahu akbar. Sambil bertahlil, sambil bertakbir, doa. Setelah berdoa terus. Inna safa wal marwata min syairillah. Ini sa'i yang keberapa ini? Kedua apa masih pertama? Kedua. Ya. Oh, sampai yang lampu tadi, lari lagi. Sampai sini stop. Ini naik ke sofa. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal bait, sampai di tempatnya ini menghadap ke arah Ka'bah. La ilaha illallah Allahu akbar. Doa. Selesai. Sini lagi. Ini yang kemarin kita ingatkan ya. Di bagian sofa sinilah tempat perluasan itu. Di sebelah kanan ini. Maka banyak alim ulama yang menyatakan perluasan di bagian sofa yang agak sebelah kanan itu tidak termasuk sofa al-qadim. Bukit sofa yang lama. Justru itu tidak termasuk bukit sofa. Makanya kita beritahu kemarin bahwasanya kalau sudahlah dari sofa ini mengarah ke marwah, kita merapat ataupun mendempet kemana? Ke arah kiri ya, tempat jalurnya kursi roda. Di sini kita akan lari. Terus stop lagi, jalan, baca doa. Kalau ada buku panduan dibaca. Terus sampai naik kemana? Ke marwah. Inna safa wal marwata min syairillah. Ini sudah sa'i yang keberapa ini? Ketiga. Sampai sini hadap Ka'bah. La ilaha illallah Allahu akbar, berdoa lagi. Terus yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh selesai di sini. Selesai di sini, habis. Selesai sa'inya. Kalau sudah selesai, apa yang kita lakukan? Tidak ada yang namanya habis sa'i itu 2 rakaat sa'i, tidak ada. Ya. Yang adanya 2 rakaat apa? Tawaf ya. Sa'i ada 2 rakaat. Sekarang waktu tahallul. Ya. Untuk yang umrah, yang haji tamattu, dia kan sekarang umrah ya. Maka afdolnya dia membawa gunting. Dia gunting ataupun ada orang yang dekat sama dia minta guntingkan rambutnya. Jangan langsung botak habis. Kenapa? Karena dia masih ada haji lagi. Kalau sudah habis di sini waktu haji gimana? Bilang bapak kemarin temannya begitu, botak habis. Akhirnya bingung, tidak ada rambutnya. Bilang bapak, ya kulit kepalanya aja sedikit lah. Tapi enggak ya, cukup apa? Menjalankan apa namanya itu? Silet lah. Sedikit aja gitu. Kalau enggak ada rambutnya. Selesai, sudah. Orang yang haji tamattu selesai sekarang. Boleh lepas kain apa? Kain ihram. Pakai biasa. Ya. Kadang-kadang kita kalau melaksanakan umrah untuk yang tamattu itu dikresek bawa bekal baju. Selesai ini turun. Di sini ada WC di sebelah marwah sini, ganti supaya mudah jalannya ke hotel. Kadang-kadang agak payah juga kalau begini ke hotel. Akhirnya sudah ada baju pakai langsung. Untuk yang kiran dan ifrat selesai sa'i, hati-hati jangan bercukur ya. Karena ini haji ini. Kalau tadi umrah enggak apa-apa. Kalau kita sekarang apa yang kiran, yang ifrat, haji harus tetap seperti ini. Terus balik ke hotel. Nah, baik. Bisa dipaham ya? Untuk kiran dan ifrat yang hari ke-7, hari ke-8 kita katakan tadi pagi sunnah untuk masuk ke mana? Ke Mina, hari Tarwiyah. Paginya kita ke Mina. Sekarang kita katakanlah inilah Mina. Inilah Mina.
tinggal di kemah di sana. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya bermalam di malam Arafah malam ke-9. Setelah salat subuh di Arafah, pada isyraq mulailah bergerak kita kemana? Ke Arafah. Katakan sana tempat Arafahnya ya. Yang apa nih? Yang kuning ini. Boleh pinjam lagi yang satunya untuk Musdalifah. Setelah Arafah, kita akan bergerak ke sana. Wajib untuk melaksanakan wukuf di Arafah masuk waktunya dari hari Arafah ke-9 dari setelah tergelincir matahari. Ya, setelah tergelincir matahari. Jadi dia akan berada di Arafah. Nah, di sini Arafahnya. Akan berada di sini. Jangan lupa sunnah di sini untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak apa? Takhir ke takdim? Takdim. Jamak takdim. Terus banyak berdoa, kadang-kadang 10-15 menit berada di bawah matahari langsung berdoa, ya Allah, untuk merasakan bagaimanakah keadaan orang terdahulu dalam wukuf di Arafah yang tidak ada atap, tidak ada bangunan. Nanti istirahat lagi di kemah, banyak baca Quran. Setelah waktu maghrib masuk, kita berada di Arafah, maka sunnahnya tidak sholat maghrib di Arafah, bergerak kita. Malam lebaran, maghrib lebaran, bergerak kemana kita? Ke Musdalifah. Nah, sampai kita di Musdalifah. Apa yang kita kerjakan di sini? Sampai ingin sholat maghrib dan isya. Apa yang kita kerjakan sholat maghrib dan isya? Sunnahnya untuk menggabung keduanya, menjamaknya dengan jamak apa? Takdim ke takhir? Takhir. Walaupun kita sampai di Musdalifah, katakanlah bis pertama, sampai di Musdalifah masih ada waktu maghrib, sunnah jangan. Kita akhirkan setelah pada isya. Bagi orang yang istilahnya kita sebutkan kemarin, orang-orang tua, para wanita, afdolnya mengerjakan sholat maghrib dan isya di mana? Di Arafah. Terlebih-lebih di Musdalifah itu tidak memiliki apa? Fasilitas toilet yang cukup. Jangan sampai ke Musdalifah, wah, orang antri, tidak ada WC sudah. Akhirnya WC umum. WC umumnya di sana beda dengan di sini. Kalau WC umum itu memang sudah ada WC begitu. Kalau di sana WC umum itu di mana? Di padang pasir begitu. Itu WC umum namanya juga di sana. Nah, jadi dari sana sudah sampai sini, sholat maghrib dan isya ditakhirkan. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Mengambil batu yang akan kita gunakan nanti untuk melontar 70 biji. 70 biji sunnahnya ya. Untuk apa? Untuk malam ini, setelah ini kita ke Mina melempar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah berapa? Satu saja. Ya. Apa yang kadar wajibnya kita mabit di Musdalifah ini berapa jam? Masih ingat enggak berapa jam kita di Musdalifah? Bukan. Di Musdalifah